Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabil kiram, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini saya Ahmad Zaldi dari Azah Channel bisa bersilaturahmi di bednya Sayyid Al-Habib Hamid bin Ali Al-Haddad. Masya Allah, beliau ini adalah lulusan dari Rubat Tarim. Berapa tahun Habib di Rubat Tarim? 6 tahun 3 bulan. 6 tahun 3 bulan. Masya Allah. Nah, beliau sudah ada di Indonesia. Saya bisa bersilaturahmi kepada beliau dan saya meminta secara khusus buat antum semuanya ashabil kiram, menjelang bulan Ramadan ya. Ini ada beberapa segmen yang akan saya share di Azah Channel dalam segmen Azah Ta'lim, yaitu tentang fikih saum, fikih berpuasa. Habib bersedia Habib ya, bisa men-sharekan ilmunya, keberkahan untuk kita semuanya. Nah, jangan berlama-lama, insya Allah kita akan mengikuti kajian taklim ini dalam beberapa segmen. Mudah-mudahan menjadi trigger di bulan Sya'ban ini agar kita menyiapkan diri kita menyambut bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan Habib Hamid bisa senantiasa memberikan ilmu di Azah Channel. Terima kasih Habib ya. Iya, sama-sama. Ikuti pada segmen-segmen Azah Ta'lim untuk memantapkan kita menyambut bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nawaina at-ta'alluma wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wa al-hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dilalatal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Memasuki materi kita pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang puasa. Apa itu puasa? Oleh ulama telah dijelaskan di dalam kitab fikih. Mereka menjelaskan ta'rifus shaum. Pengertian puasa adalah dibagi menjadi dua. Ada didefinisikan dengan secara bahasa, ada juga didefinisikan dengan menurut pengertian ulama syariat. Puasa apabila diartikan dalam segi bahasa, itu mereka menjelaskan artinya adalah al-imsak, yaitu menahan. Ini secara bahasa. Maksudnya secara bahasa itu apa? Maknanya itu lebih luas. Jadi setiap apa yang dinamakan menahan, mau dari apapun itu menahan, itu disebut puasa. Menahan dari apa? Melihat yang haram, itu disebut puasa. Menahan dari makan, menahan dari minum, menahan dari tidur, menahan dari apapun itu disebut puasa dari segi bahasa. Akan tetapi yang dibahas di dalam kitab fikih ini, materi yang akan kita bahas ini pada pagi hari ini adalah pengertian puasa dari segi syariat. Nah, ini lebih luas lagi pembahasannya, karena pengertian puasa yang diartikan oleh ulama dalam segi syariat itu memiliki arti yang jauh dari bahasa tadi. Karena apa? Ulama mengatakan puasa dari segi syariat artinya menahan dari segala hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jika dia bisa menahan dan mampu menahan dirinya tadi itu dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, maka dia dikatakan dapat berpuasa. Juga ditambahi oleh ulama biniyatin makhsusah, yaitu harus dengan niat yang khusus untuk puasa ini tadi itu. Karena pembahasan puasa di sini adalah yang dimaksud adalah puasa Ramadan. Itu makanya biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus. Ada niatnya, beda dengan puasa-puasa yang lain. Karena puasa-puasa yang lain tadi itu juga niatnya tadi itu tidak sama, tidak hampir sama dengan puasa Ramadan tadi tersebut.
Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dalilnya bahwa perintah puasa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah ditentukan, diwajibkan kepada kalian perintah puasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian tadi itu. Tujuannya la'allakum tattaqun. Tujuannya agar kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa dengan berpuasa tersebut tadi itu. Dan pertama kali perintah puasa itu turun dari Allah Subhanahu wa taala pada tahun ke-2 daripada hijrah. Tahun 2 Hijriah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada umatnya berpuasa di bulan Ramadan. Dan bertepatan pada tahun tersebut, tahun 2 Hijriah tadi itu, perintah puasa ini turun di bulan Sya'ban, yaitu setelah bulan Sya'ban nanti bulan Ramadan. Nah, itu sebelumnya sudah turun perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan puasa nanti di bulan Ramadan. Dan juga Rasulullah SAW telah melaksanakan puasa tersebut. Dan Rasulullah dikatakan berpuasa selama 9 kali di bulan Ramadan tadi itu. Jadi Rasulullah mendapati setelah diwajibkannya perintah puasa 9 kali puasa di bulan Ramadan. Itu. Dan bulan Ramadan adalah disebutkan oleh para ulama itu paling afdolnya bulan di situ. Kenapa? Karena di situ ada yang namanya Lailatul Qadar, yang mana telah kita dengar sering tadi itu bahwa malam Lailatul Qadar ini lebih afdol daripada 83 tahun tadi itu. Melanjutkan pembahasan kita tentang puasa. Jadi kita sudah mengetahui bahwa puasa itu apa? Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai startnya tadi itu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari dengan niat yang khusus. Itu. Nah, untuk puasa itu terbagi menjadi macam-macam. Ada puasa wajib. Nah, puasa wajib ini ada 2 di situ. Ada puasa Ramadan yang pertama, ada puasa nazar. Nah, itu puasa yang wajib. Ada puasa yang sunnah. Puasa yang sunnah seperti puasa Senin Kemis, puasa misalnya di bulan Sya'ban ini, atau puasa di bulan Rajab, atau puasa di bulan-bulan Asyhuril Hurum. Itu puasa-puasa sunnah. Ada puasa juga yang haram, yaitu kapan? Jika dia berpuasa di hari raya, itu puasa yang haram, karena tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala tidak menganjurkan dan tidak menginginkan daripada umatnya tadi itu berpuasa di mana hari raya tersebut adalah hari kemenangan, hari yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya untuk bersenang di hari itu dan untuk bergembira di hari itu, menikmati hari itu tadi dengan berbuka, tapi dia justru berpuasa. Maka apa? Itu diharamkan di situ berpuasa. Demikianlah tadi itu pengertian tentang puasa secara bahasa dan secara syariat. Ya, mudah-mudahan bisa dapat difahami dan dimengerti. Ya, yang singkat ini tadi itu. Dan nanti pada vlog selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam puasa. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, dan seterusnya. Mudah-mudahan dengan kita mengerti dan memahami pengertian puasa ini, kita semakin mendapatkan hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjaga dan menyempurnakan puasa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.